Ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi pada prinsipnya penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi dua pecahan bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki penyebut yang sama. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Soal yang pertama, 2/5 tambah 7/5. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 7 dengan 9/5. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. 1/3 ditambah 2/9. Nah, di sini penyebutnya belum sama. Di sini ada penyebut 3 dan penyebut 9. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut yaitu dengan mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil yang paling gampang itu kita coba cari kelipatan masing-masing kelipatannya ya. Kita mulai dari kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 tentu kita mulai saja dari 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 9, tentu dimulai dari 9, kemudian 18, 27, 36, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat mana kelipatan yang sama. Jadi kelipatan persekutuan itu berarti kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama ada 9, kemudian 18, dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita melihat manakah kelipatan terkecil yang sama. Nah, kelipatan yang paling kecil yaitu tentu saja itu 9. Nah, berarti KPK antara 3 dan 9 itu adalah 9. Berarti kita akan pakai penyebut 9. Nah, sekarang kita lihat pecahan ini, 1/3 dan 2/9. Pada pecahan pertama yaitu 1/3, itu kita akan rubah, jadi nantinya dia akan menjadi penyebut 9. Kemudian pada pecahan kedua, di sini karena penyebutnya sudah 9, jadi pecahan ini kita tidak rubah lagi, jadi cukup dipindahkan saja. Jadi langsung saja kita pindahkan ke sana, sama dengan 2/9. Nah, pecahan yang pertama ini yang kita rubah menjadi 9. Nah, 3 ini berubah menjadi 9. Jadi 3 ini dikali berapa sehingga menjadi 9. Nah, jadi 3 tentu saja dikali dengan 3 sama dengan 9. Nah, oleh karena 3 ini, penyebut 3 ini dikali dengan 9, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 3 supaya dia tidak merubah nilai. Jadi 1 dikali 3 di sini sama dengan 3. Jadi 3/9. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua pecahan yang penyebutnya sama. Jadi pembilangnya bisa dijumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5/9. Nah, begitu juga untuk contoh yang terakhir. 5/2 tambah 6/3. Nah, di sini kita harus mencari KPK antara 2 dengan 3. Jadi dengan cara yang sama tadi, boleh juga kita lakukan. Kita cari di sini saja. Misalnya kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3, 6, 9, 12, 15,
18, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari, tentukan kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama, yaitu ada 6, kemudian ada 12, dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan persekutuan terkecil yaitu tentu saja yaitu 6. Berarti penyebut yang kita pakai atau KPK 2 dengan 3 itu adalah 6. Nah, jadi di sini nanti penyebut kita akan menggunakan penyebut 6 ya, 6. Nah, sekarang 5/2. Nah, 2 ini dikali berapa sehingga menjadi 6? Tentu saja 2 dikali 3. Nah, karena penyebut 2-nya ini dikali 3, maka pembilangnya pun harus dikali 3. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kemudian 3 ini dikali berapa sehingga menjadi 6? Tentu saja 3 dikali 2. Nah, karena penyebut 3 dikali 2, maka di atas pun pembilangnya pun harus dikali dengan 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung saja kita jumlahkan, yaitu 15 tambah 12 sama dengan 27/6. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 3. Jadi 27 bagi 3 dapat 9, dan 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, itulah hasil akhirnya. Di sini tipsnya ya. Kalau misalnya kita melihat 2 pecahan yang dijumlahkan, nah kalau misalnya kita lihat penyebutnya dan salah satu penyebutnya itu adalah kelipatan dari penyebut yang lain ya. Jadi penyebut yang misalnya ini penyebut 9 ini adalah kelipatan dari 3, atau dengan kata lain 9 habis dibagi 3, maka tanpa mencari kelipatan yang seperti ini, kita sudah bisa memastikan bahwa pasti 9 adalah yang menjadi KPK-nya ya. Nah, untuk tips yang di bawah ini, untuk soal yang di bawah ini, nah karena penyebutnya 2 dengan 3, jadi tidak ada salah satu bilangan ini yang habis membagi bilangan yang lainnya. Jadi 2 tidak habis dibagi 3, begitupun 3 tidak habis dibagi 2. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka tanpa kita harus mencari KPK-nya seperti cara yang seperti ini, nah kita bisa langsung kalikan. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti KPK 2 dengan 3 itu adalah 6. Jadi kita pakai penyebut 6. Nah, jadi prinsip yang sama pun berlaku untuk pengurangan pecahan. Misalkan contohnya untuk soalnya misalnya negatif 2/8 dikurang 5/2. Nah, di sini kita lihat penyebutnya itu 8 dengan 2. Tetapi 8 itu adalah kelipatan dari 2, atau dengan kata lain 8 itu habis dibagi 2. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa KPK antara 8 dengan 2 adalah 8 itu sendiri. Nah, jadi karena pecahan ini penyebutnya sudah 8, maka tidak perlu dirubah lagi, cukup langsung dipindahkan saja. Jadi kita tulis negatif 2/8. Kemudian kurang. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, 2 supaya menjadi 8, jadi 2 supaya menjadi 8 itu harus dikali 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, karena 2 ini dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita kurangkan pembilangnya. Negatif 2 kurang 20 sama dengan negatif 22/8. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya. 7/4 kurang negatif 2/5. Nah, di sini kita lihat penyebutnya antara 4 dengan 5. Tidak ada salah satu angka ini yang menjadi kelipatan dari angka yang lain. Jadi 4 tidak habis dibagi 5, begitupun 5 tidak habis dibagi 4. Oleh karena itu,
Untuk mendapatkan KPK-nya kita langsung kalikan saja. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kita menggunakan KPK 20 atau penyebut 20. Penyebutnya kita pakai 20. Ya, jadi kita tulis di sini 20, 20. Nah, jadi 7/4. Nah, 4 ini harus dikali 5 sehingga menjadi 20. Nah, jadi karena 4 ini dikali 5, maka 7 pun harus dikali 5. Jadi 7 kali 5 menjadi 35. Kemudian, oh ya maaf, jadi ini bukan ya ini kurang. Ya. Kemudian 5 ini dikali 4 sehingga menjadi 20. Nah, otomatis di atas pun negatif 2 pun harus dikali dengan 4. Jadi negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita kurangkan. Nah, 35 kurang negatif 8. Jadi jika ada dua tanda yang ketemu, ya, negatif dalam kurung negatif 8. Jadi kalau kurungnya ini kita buka, negatifnya ini, tandanya ini harus kita kali. Jadi negatif kali negatif menjadi positif. Jadi 35/20 tambah 8/20. Jadi hasilnya adalah 43/20. Ya. Nah, ini tidak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya 43/20. Oh iya, tadi di atas lupa negatif 22/8 ini kan masih bisa disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 2. Jadi kita dapat negatif 11/4. Itulah hasil akhirnya.